pindah ke Medan itu. Habis bisa juara betul. Habis juara itu ada bikin satu klausul kontrak, semua pemain pelatih jadi mengisi ya satu pengajuan kontrak. Nilai kontrak itu saya naikkan hanya satu level aja ya, dari grade 4 saya naikkan ke grade 5 di saat itu. Dan Persebaya katanya tidak mampu untuk melanjutkan saya karena saya naikkan gaji itu. Kawan-kawan, kita bertemu lagi sesuai janji saya. Obrolan berikutnya kita ngobrolin tentang karir kepelatihannya Freddy Mully. Kalau bicara soal karir kepelatihannya Freddy, itu dimulainya di Gelora Dewata ya, di tim terakhir waktu jadi pemain, dan di situ awal jadi asisten pelatih. Betul sekali, itu awal dari saya menjadi transisi pemain ke pelatih. Memang saya butuhkan satu jam terbang ya. Jam terbang itu sangat panjang juga, asisten 6 tahun ya. 6 tahun? Dari 95 sampai 2001 ya. 2001 2002. Jadi ya sekitar segitulah ya. Yang 2003 baru saya jadi head coach. Berarti Freddy ikut peralihan dari Gelora Dewata di Bali, terus pindah ke Sidoarjo jadi Gelora Putra Delta itu ya, GPD. GPD. Berarti ikut masih peralihan. masih saya juga ikut ya di dalam tim Gelora Dewata itu, dan membawa mereka juga dari Bali ke sini, termasuk saya juga. Ide saya untuk pindah home base Dewata waktu itu ya. Pak Mislan memberikan satu kepercayaan di mana yang bagus, di Solo apa di Sidoarjo. Saya bilang yang lebih bagus di Sidoarjo. Awalnya ada wacana di Solo ya, karena Pak Mislan ini kalau nggak salah memang aslinya dari sana ya. Kebumen ya. Kebumen ya. Betul, karena ada proyek juga di sana, Perumnas. Dia kan bagian Indonesia Timur sebenarnya ya. Proyeknya itu Perumnas Islam di Solo. ada proyek juga di Solo, Fikit punya ya. Nah, manajernya kan waktu itu Pak Fikit. Iya. Jadi akhirnya sedikit akhirnya Pak Mislan putuskan udah bawa ke Sidoarjo. Itu pun juga istilahnya kita berapa kali main di Bali, akhirnya pindah ke Sidoarjo. Sudah jalan kompetisi itu. Iya. Nah, pada waktu itu kita mau lawan PKT di Bali. PKT udah datang 1 minggu sebelum itu. Akhirnya kita sudah ada di Sidoarjo. Akhirnya PKT disuruh bermain di Delta ini. Itu kan panjang jadi asisten 6 tahun di satu tim. Apa yang membuat Freddy betah berlama-lama jadi asisten? Apa karena Freddy, saya pokoknya nyari ilmu dulu ya? Iya, betul di situ ya. Jadi saya beberapa kerjasama dengan teman-teman head coach itu, mulai dari Pak Solekan, terus almarhum Hamid Asnan, almarhum Mahdi Haris, almarhum Hartono ya, sama terakhir Yudi Suryata ya. Jadi kerjasamanya di situ. Jadi banyak juga saya belajar ya, untuk mempersiapkan tim di dalam kompetisi, karena itu tidak main-main ya, semuanya secara spesifik itu harus disiapkan ya. Minimal itu 2 bulan sampai 3 bulan disiapkan untuk menuju kompetisi. Jadi benar-benar Freddy belajar duluan di Gelora Dewata dulu. Betul ya. Kebetulan juga saya masih dibutuhkan di Gelora Dewata ya pada saat itu sistem. Dan Freddy memulai karir kepelatihannya jadi asisten di Bali di Gelora Dewata, dan memulai jadi pelatihnya di Bali ya? Di Bali juga. Jadi di sana tidak asing lagi nama saya di Bali ya. Jadi kalau di Pulau Bali itu nama saya juga sudah ada. Jadi manajemen dari
salah satu klub itu Persegi Gianyar itu waktu masih berkompetisi di divisi 1. Divisi 1 ya. Betul. Tapi pemainnya waktu itu kalau nggak salah beberapa pemain ternama, Carlos de Melo termasuk ada di sana. Itu yang 2004. Jadi 2003 itu ada pemain asing ya, sudah masuk juga di Liga 1, di divisi 1 itu sudah pakai pemain asing 3 ya. Iya. Ya. Ada Jimmy Rojas waktu itu ya. 2003 itu Jimmy Rojas dan lain-lain lah. Itu juga pemainnya cukup pengalaman. Dan 2004 diperpanjang saya sebagai pelatih lagi di Persegi Gianyar, ya saya tariklah Carlos de Melo. Ya. Itu 2004 akhirnya naik ke divisi utama 2005 itu. Ya, itu kita Persegi turut serta naik ke divisi utama bersama-sama dengan Persikapas. Ya. Itu Persikapas Pasuruan. Dan memang di sana 8 besar itu kita waktu 2004 bersama-sama Persebaya. Waktu itu Persebaya juara mungkin di divisi 1. Oh iya. Dia naik ke divisi utama itu. Yang pelatihnya Jackson itu ya? Yang juara divisi 1 itu ya? Iya, itu. Ya. Itu naik bareng Persebaya. Betul. Oh iya. Nah itu kan keberhasilan di Persegi itu kan. Betul. Itu pelatih baru musim kedua jadi pelatih bisa menaikkan ke divisi utama, prestasi. Tapi kenapa Om Freddy pindah ke Persib Jember kan? Ya, sewaktu itu kebetulan Persib Jember dia mungkin lebih cepat mendengarkan informasi saya bahwa saya tidak di Gianyar lagi. Langsung saya dikontak dengan manajemen Persib Jember ya, Persib Jember untuk menemui ketua umumnya, yaitu Pak Bupati. Waktu itu kan masih dikelola Bupati. Ya, wali kota Bupati Pak Samsul. Pak Samsul, betul, almarhum ya. Terus kita cek kontak, dia bilang saya bisa ketemu Pak Freddy untuk membicarakan menjadi seorang pelatih di Jember. Saya bilang siapa? Saya diajak ke Citraland Golf ya, ketemu di sana. Jadilah melatih Persib Jember. Rasanya itu menjadi perjalanan apa ya? Kayak karena setiap musimnya kemudian berpindah. Dan waktu di Persib Jember itu kan sebelum kompetisi ya. Sebelum kompetisi. Freddy tahu-tahu ke Persik Kediri. Betul. Ya, di situ ada juga ceritanya ya. Jadi saya mempersiapkan Persib Jember untuk Piala Gubernur pertama Jawa Timur ya. Bersama dengan divisi utama di Jawa Timur, termasuk kita divisi 1 dan divisi utama yang ada di Jawa Timur. Dan memang sangat ketat waktu itu ya persaingan. Tetapi saya persiapkan Jember 3 bulan sampai ke semifinal lah, dengan berhadapan dengan divisi utama semua di situ. Dan di situ ada Persela Lamongan yang sangat istimewa di saat itu ya. Terus ada Persik Kediri, Persikapas Pasuruan bersama Persib Jember. Hanya satu toh yang masuk dari divisi 1. Dari divisi 1 dan pemain-pemain lokal semua ya. Dari itu ya, kebanggaan juga ya. Itu di proses itu ada tarik di Persik Kediri tertarik. Ya, di situ Pak Iwan Budianto kepingin saya mengarsiteki Persik Kediri. Semua saya waktu itu sudah kontra dengan Persib Jember. Nah, di sana masalahnya sangat ruwet juga waktu itu. Akhirnya saya berketemu Pak Iwan, dia minta saya untuk ketemu di Hotel Utami, bertemu berdua, ngomong di kamarnya. Udah, kamu berkuatkan kamu pegang Persik Kediri lah, karena Persik ini kan champion di Indonesia ya, juara ya kan, juara. Kamu udah mau lah ya. Dia pertimbangan karena saya udah mau masalah pra kontra nanti saya bicarakan dengan Pak Samsul, dengan manajemen Persib. Saya bilang ya terserah, kalau bapak mau
seperti itu. Akhirnya di 4 besarnya Piala Jatim itu, Piala Gubernur Jatim, main di Sidoarjo. Nah, itu 2 tim saya absen langsung. Istimewa. Persib Jember melawan Lamongan, kami kalah pertandingan pertama, dan pertandingan kedua Persikapas melawan Persik Kediri. Saya jadi juga menilai melihat pemain-pemain karena disuruh sama Mas Iwan di atas ya, Pak Iwan Budianto di tribun setelah kami bertanding melawan Persela Lamongan. Berarti habis dampingi Persik Jember, pertandingan duanya waktu Persik saya memantau Persik dari tribun, atas ya, bareng tribun, manajemen sekalian Persik. seleksi ya, seleksi pemain-pemain itu. Dan sama Pak Iwan juga ya, jadi asisten di bawah melalui by phone aja. Iya. Berarti kendalikan 2 tim, istimewa. Tapi Awal karir itu. proses perpindahannya itu seperti Om Freddy bilang tadi, Pak, kontraknya dikembalikan ke manajemen Persik Jember, itu ditanggung Persik Kediri semua. Iya, dikembalikan. Nilainya pasti nggak kecil, loh. Ya lumayan, lumayan. Berapa juta? Ya waktu itu kan di prakontrak 150 juta semuanya. 150. Iya. Dan itu dikembalikan oleh pihak Persik Ya, Kediri. saya yang nganter sendiri ke Jember. Tapi yang nanggung Persik Kediri. Iya, Persik Kediri. Tapi apa nggak ada ini, Om? Nggak ada rasa marah dari Persik Jember? Ya pastilah ya. Karena Pak Samsul dia menginginkan sekali saya untuk mengarsiteki Persik Jember. Dan itu sedikit ada pembicaraan dengan wali kota Kediri dan Pak Samsul. Nah ini mereka juga satu letting ya, Pak Masud itu, mertuanya Pak Iwan Budianto. Akhirnya dia cerita juga Pak Masud, saya dimarah-marah sama Pak Samsul. Ya itu cerita. Yang menyelesaikannya kedua itu wali kota dan bupati. Ya itu. Dari Persik Kediri, ini kan setiap musim akhirnya berpindah dari Persik Kediri terus pindah ke Persebaya yang juara divisi 1 itu, ya. Iya betul sekali, 2006 itu ya. Iya, 2006. Itu memang namanya teman-teman pers dulu kan masih media itu belum ada online ya, masih harian, jadi cepat sekali. Begitu saya tidak diperpanjang dengan Persik Kediri, langsung manajemen dari Persebaya langsung kontak saya waktu itu Pak Munir ya, Munir. Oh ya, Mas Munir Antara ya. Sekretaris tim ya, sekretaris Persebaya lah. Yang wartawan Antara ya. Iya. Ya saya langsung bilang oke. Saya bilang kebetulan saya tidak panjang lagi sama Persik Kediri. Iya kami sudah tahu, jadi makanya kami kontak untuk menggantikan waktu itu Teko sama Ibnu yang arsitek Persebaya waktu itu. Nah, saya disuruh nonton juga, ada uji coba. Kebetulan di situ Persebaya kalah, akhirnya ada sedikit kekacauan di lapangan Tambosari itu. Jadi iklan-iklan di pinggir lapangan tuh bonek-bonek sedikit itu kecewa dengan tim kelas utama di Persebaya kok bisa kalah. Persebayanya lawan mungkin PSAL waktu itu, saya ingatnya itu. Pas uji coba lawan Inter. Itu kalau nggak salah waktu dikontak itu Om Freddy naik motor ya? Iya betul sekali, saya mau ke Surabaya juga. Kebetulan saya naik sepeda motor. Dikontak, saya berhenti, saya lihat kok ada telepon, saya angkat karena belum itu kan saya belum punya punya nama Pak Munir. Terus saya Pak Munir dari sekretaris. Kenapa Pak Munir? Ya kita mau kepingin Pak Freddy. Apa bisa nonton besok di Tambosari? Oh iya saya bisa, siap. Akhirnya saya ke sana ketemu juga Suhu ya. Pak Slamet Urip. Iya itu kebetulan Pak Slamet sama-sama duduk di tribun Pak, melihat memantau siapa-siapa pemain-pemain itu ya. Lah Om, itu kan 2006 Persebaya juara divisi 1 ya, naik ke divisi utama. Kenapa nggak bertahan? Kok pindah ke PSMS Medan? Tawarannya lagi. Iya. Jauh sekali pindahnya Om. Ya mungkin di situ seharusnya kan ada satu prestasi tim ya. Prestasi tim nggak main-main juga itu kan, walaupun divisi 1 itu persaingannya waktu itu sangat luar biasa karena pendanaan semua tim itu tidak susah ya. Iya masih APBD ya, masih kita pergunakan APBD.
persaingan memang masih, dan itu juga sudah pakai pemain asing. Pemain Iya. asing yang main di Liga 1 itu juga Divisi 1 nggak main-main, pemain top-top ya, pemain yang ya pokoknya bayarannya disetujui dia main di situ. Ya, jadi pada saat itu saya siap aja untuk melatih Divisi 1. Tapi kok memutuskan pindah ke Medan itu? Habis Itu juara betul. Habis juara itu ada bikin satu klausul kontrak, semua pemain pelatih jadi mengisi ya satu pengajuan kontrak. Nilai kontrak itu saya naikkan hanya satu level aja ya, dari grade 4 saya naikkan ke grade 5 di saat itu. Dan Persebaya katanya tidak mampu untuk melanjutkan saya karena saya naikkan gaji itu. Jadi berapa miliar sih kok nggak mampu? Iya, saya naikkan 100 juta waktu itu. Ya. Karena kan selevel istilahnya legendaris Persebaya tidak main-main untuk memberikan satu prestasi. Itu kan bisa dihitung lah walaupun tuh di Liga 1, ya, Divisi 1 ya, di Divisi 1. Ya. Tapi tidak semudah itu untuk jadi juara. Makanya minta dinaikkan 100 juta, ternyata enggak. Itu tidak ada disetujui data oleh manajemen pinangan dari Medan. ya, jadi mereka sudah tahu bahwa saya tidak diperpanjang. Manajemen Medan juga membutuhkan satu pelatih. Kebetulan saya langsung ya Desember juga itu, jadi dekat-dekat Natalan itu juga. Jadi saya langsung ditelepon, langsung saya oke semua, saya bilang saya bicarakan dulu sama keluarga karena kan jaraknya sangat jauh. Ya. Nah itulah saya langsung telepon, dia bilang oke Pak Freddy kapan bisanya. Nah, saya bilang ya 3 hari lah saya berangkat ke sana. Oke, nanti kita ketemu di bandara. Jadi ketemunya di bandara itu ya sama manajemen, karena mereka di Jakarta juga. Jadi kita ketemunya di bandara Medan. Soekarno-Hatta. Iya. Jadi sama manajer sama ketua umum PSMS Pak Ramli waktu itu ya. Pak Wali Kota. Wakil wali kota ya. Pak wali kotanya ketua umumnya betul itu ya. Jadi cuma pesawat saya di cancel, jadi tidak sempat ketemu. Pesawatnya udah berangkat ke Medan, saya baru sampai di bandara. Akhirnya saya langsung lagi ke Medan untuk membicarakan masalah kontraknya itu. Itu kan ya PSMS ini tim legendaris ya. Tapi di era Liga Indonesia PSMS ini seperti sedikit tenggelam. Nah, di eranya Om Freddy itu kan PSMS 2007 itu kan PSMS menggebrak sekali ya. Mulai dari Piala Bang Yos kalau nggak salah. Juara Om ya Piala Bang Yos itu ya. Sampai sekarang pialanya. Iya, terus akhirnya naik bahkan sampai final Divisi Utama edisi terakhir sebelum ke ISL ya. Betul. Itu apa yang dilakukan Om Freddy dengan PSMS Medan itu? Iya, sama dengan saya punya tekad Persebaya saya tangani untuk naikkan prestasi lagi, yang mana Persebaya tidak ada penonton di Tamasari itu ya. Jadi saya juga melihat seperti itu ya di Medan. Di PSMS. Itu stadion sangat sepi. Saat kita uji coba sepi sekali itu ya. Jadi saya bilang begini, kita salah satu untuk menarik lagi simpatis fansmu yang sudah lama sekitar 23 tahun menghilang, nggak ada kumpul lagi di stadion Teladan ya. Itu akhirnya saya kasih motivasi ke pemain bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan penonton kecuali anda memberikan satu kemenangan di setiap pertandingan. Dan kau berikan itu prestasi, pasti otomatis dengan sendirinya itu penonton tidak dipanggil, mereka datang untuk mendukung anda. Saya bilang gitu. Jadi 9 pertandingan kompetisi waktu itu peralihan ya divisi utama ke ISL. Untuk tidak pernah terkalahkan. Nah itu penonton sudah mulai ribuan lagi memenuhi stadion Teladan. Tapi di masa persiapan itu apa yang dirubah dari kebiasaan lama itu? Karena sebenarnya
anak-anaknya potensial. Waktu ada Marcus Horizon, Mayadi, Gitu, betul. Supardi ya, Iya, Legimin Raharjo, betul. terus Saktiawan Sinaga. Betul sekali. Itu kan muncul anak-anak Medan yang ya gaya Medan lagi. Apa yang dirubah? Nah, di sana saya melihat mereka terlalu menyepelekan waktu ya. Jadi di sana saya bilang tidak bisa kamu santai-santai, hanya latihan sekali aja ya. Walaupun kamu pemain hebat, tetapi kondisi dalam bersepak bola ini selalu dijaga. Akhirnya saya tetapkan program saya pagi sore. Nah, mereka kaget ya, karena selama pelatih lain itu sore. Hanya Latihan satu sehari kali. sekali ya? Ya itu. Dirubah menjadi 2 kali. 2 kali. Dan itu juga frekuensi dari latihannya ya sangat-sangat berat ya, istilahnya bukan saya keras tapi berat ya. Karena saya harus menempuh jalan yang sangat berat juga di Medan untuk meningkatkan prestasi tim. Jadi seorang pelatih ini tidak semudah itu ya. Jadi datang hanya memberikan latihan, tapi dia juga harus berpikir bagaimana nanti supporter masyarakat Sumut yang selalu membanggakan PSMS yang selama 23 tahun hilang. Saya harus punya motivasi juga ya, untuk meningkatkan prestasi PSMS waktu itu. Nah, Om itu waktu melakukan perubahan pola latihan kan, yang saya dengar pernah cerita-cerita Om Freddy kan, mereka kan malam ini terlalu menghabiskan waktu di malamnya kan, Ya. pagi. Nah, itu kan ada perubahan. Ada yang pertentangan nggak Om? Maksudnya pemain-pemain ini kok latihannya begini, ada yang menentang nggak ini? Iya pastilah ya, pastilah itu mereka tidak terbiasa ya dengan situasi, karena mereka ini atlet ya kan, Iya. profesional ya kan, dibayar ya, jadi mereka hargai dirinya sendiri ya. Kalau mereka ya, saya dengar itu seperti itu, ada yang selalu bermain dengan istilahnya habis latihan sore mereka malam ke dunia malam, ke pub, kemana, sehingga pulang tidak karu-karuan, mereka tidak terkontrol. Ini kan sangat disayangkan seorang atlet seperti itu. Padahal seorang atlet terbatas sekali waktunya ya, waktunya untuk dia meningkatkan prestasi tim atas istilahnya komitmen dengan kontrak dia ya. Saya lihat potensi pemain-pemain Medan sangat-sangat bagus. Iya. Dan mereka akhirnya memang kaku awal-awal itu ya. Seperti Saktiawan itu terkenal keras dengan pelatih-pelatih, apalagi pelatih pendatang. Iya. Dia sangat-sangat inilah pro dan kontra, tapi begitu. Sedikit crash juga sama Sakti itu waktu ya. Saya panggil, saya nasihatin, oh ya Om. Akhirnya semuanya, Markus ya. Kalau Mayadi sudah pernah mungkin di timnas ya. Jadi yang di luar Sumatera enggak terlalu itulah ya, yang anak-anak, karena banyak kita anak-anak putra daerah waktu itu. Jadi mereka adaptasi di situasi program latihan saya memang ya berat, saya bilang. Tetapi hasilnya ya mereka sendiri yang merasakan nanti, karena main bolanya 1 tahun ya. Karena di kompetisi juga, nah, seperti Om Freddy bilang tadi, di awal 9 pertandingan tak terkalahkan. Betul. Tapi yang jadi unik ini, waktu menjelang masuk 8 besar itu kan, yang saya dengar sempat nggak gaji ya? Betul sekali, itu kamu ingat karena waktu itu juga kamu masih aktif ya menulis. Itu kita istilahnya 1 bulan lah ya. Jadi, 1 bulan ya Om ya? Iya 1 bulan ya. Jadi kita juga istilahnya ada prestasi, tapi kok karena situasinya itu sangat memang kacau dia di Benihun. Untung kita punya manajer juga ini bisa mengatasi masalah itu. Karena kita punya ketua umum sebagai wali kota masuk ke KPK, wakil wali kota juga Pak Ramli masuk ke KPK, sehingga itu pas momen 8 besar ya Mbak? 8 besar. Malah 8 besar sampai semifinal, proses ada Betul. ketua umum ditangkap KPK, wakil wali kota juga. Ya dua-duanya ditangkap. Iya, tangkap KPK, padahal dua-duanya adalah orang pentingnya di PSMS. Sebelum kita berangkat ke 8 besar itu masih sempat ketemu Pak Abdillah di rumah kediamannya di Medan untuk memberikan motivasi. Pak Abdillah sama Pak Ramli sebelum berangkat 8 besar ke Jawa ya. Nah, begitu kita sampai di Jawa, main di Kediri, dengar kabar yang kurang menyenangkan juga buat tim. Nah, ketua kita
Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ada masalah dengan KPK. Itu sangat mengganggu secara psikis. Ya. Dan kebetulan kita juga belum dapat gaji ya waktu itu. Jadi memang ya sangat mental itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Bagaimana meningkatkan mereka punya satu motivasi, tanggung jawab terhadap tim, terhadap masyarakat, fansnya. Nah, itu apa ya yang disuntikan Om Freddy kepada para pemain? Karena itu sampai ke final kan, di tengah belum gajian. Betul. Ketua umum dan manajernya tangkap KPK. Ini apa yang disuntikan Om Freddy untuk bisa sampai final waktu itu? Fenomenal ini. Bukan manajer ya, wakil ketua umum. Oh, wakil ketua umum. Pak Ramli ya. Pak Ramli. Iya. Nah di sana saya sama Pak manajer Pak Randi Mantarigan. Oh iya, manajernya Pak Randi Mantarigan. Itu sangat baik sekali ya. Medan itu dia bisa menyelesaikan, tetapi dia bilang saya terbatas dalam pendanaan juga karena ini miliaran untuk membayar pemain-pemain. Waktu itu juga sangat banyak ya per bulannya, sekian ratus juta lah. Tapi di sana saya berikan motivasi 8 besar. Kabar-kabar burung itu kami sudah dengar juga, paket-paket ya istilahnya yang masuk 4 besar ini ya ke Senayan. Tetapi saya berikan satu motivasi pemain, berikan pemain yang terbaik. Kebetulan itu kita satu grup dengan Sriwijaya yang baru juara Copa di Samsu. Arema yang punya penonton fans yang fanatik juga yang begitu banyak. Terus Wamena yang sangat kuat juga non teknisnya waktu itu bersama-sama kita PSMS. Saya tidak mau memberikan satu istilahnya kendur motivasi pemain-pemain ini karena saya lihat tim ini juga sangat tangguh ya dalam memberikan prestasi PSMS. Apa yang diomongkan ke para pemain itu? Ya saya berikan motivasi saja. Ini buat kalian khususnya sendiri untuk kedepannya. Mungkin ada tim yang menilai kontrakmu lebih tinggi karena kamu punya prestasi. Kalau sampai ke semifinal saja ke Jakarta ini luar biasa buat anda. Kedua, saya bilang tanggung jawab terhadap masyarakat Sumut dan fansmu yang sangat mengidolakan kamu sendiri. Setiap pemain ada fans-fansnya tertentu buat anda dan juga kalian sendiri yang terpanggil nanti ke timnas ini kalian menunjukkan bahwa kalian memang ya layak menjadi pemain yang baik. Nah, layak juga nanti nilainya naik tinggi. Betul, itu kan dilihat juga dari individual ya, dari skill mereka, dari penampilan mereka. Klub pasti incar itu. Iya, itu bahkan akhirnya sampai di final. Sayang di final kalah sama Sriwijaya di apa itu ada pengaruh besar Om ketika final kan finalnya apa sempat iya atau enggak akhirnya dari Senayan dipindahkan ke Jalan Harupat dan tanpa penonton itu sangat mengganggu nggak Om waktu itu? Iya, memang waktu itu kita sudah bertekad sebelum final itu malam ini kita ada party. Jadi ada satu ketua di DPR juga ya kerjanya sebagai seorang pemerhati sepak bola juga. Dan di sana pengusaha-pengusaha Medan juga yang ada di Jakarta dikumpulkan semua. Dikumpulkan ya, dengan ada Kasat juga dulu masih ada. Kalau saya tidak salah mungkin Pak sekarang ini Pak Panjaitan apa ya, mungkin kalau saya tidak salah waktu itu. Dan ada artis-artis Medan juga, Amber siapa ya, mereka datang juga ke hotel untuk memberikan motivasi sebelum final itu. Dan mengumpulkan masalah dana bonus kalau jadi juara karena sudah 23 tahun dan juara waktu itu. Jadi dikumpulkan dari pengusaha-pengusaha yang bersukses di Jakarta itu dikumpulkan sekitar 1 M jadi buat tim itu sangat luar biasa malam itu karena kita pikirnya mainnya di Jakarta ya. Kalau di Jakarta ya mungkin kita bisa yang terbaik yang mungkin bisa jadi juara
karena fansnya juga banyak orang-orang Medan ya di Jakarta. Tapi ternyata akhirnya ada masalah dan dipindah ke Jalak-Harupat itu merubah segalanya enggak? Iya, makanya saya bilang itu lama. Kebetulan juga saya juga kenal dekat dengan Pak Joko Driono sebagai direktur kompetisi di saat itu ya. Sebenarnya sih secara keamanan juga sudah tidak ada masalah. Tetapi tidak tahu juga itu ada masalah apa ya, non teknis kok bisa dipindahkan ke Bandung ya, antara dua, Bandung apa Solo waktu itu. Jadi yang terdekat diambil ya Jalak-Harupat itu. Jadi saya sudah curiga juga, wah ini ada apa ya. Terus sampai di Bandung kita tidak boleh ditonton juga oleh supporter, kan aneh. Jadi saya lihat mental pemain-pemain sedikit down ya. Sedikit down. Nah, ini yang sangat pengaruh juga ya. Karena tanpa penonton juga ya? Ya itu yang utama ya. Kedua mereka sudah menguasai juga medan di Senayan ya, jadi saya kira namanya kita dengan cepatnya pindah main ke adaptasinya ke Bandung ke Jalak-Harupat itu tidak semudah itu ya kan, dan konsentrasinya sedikit terpengaruh lah, sehingga kami gagal untuk menjuarai divisi utama di saat itu ya. Nah itu kan sebenarnya ya kalau dirasa itu tetap prestasi meskipun di final kalah, tapi perjalanannya PSMS Medan musim itu kan luar biasa. Itu prestasi. Tapi Om Freddy pindah lagi musim berikut, balik lagi ke Persebaya. Iya. Dan itu kan sebenarnya Om Freddy ada tawaran dari beberapa klub yang lolos ISL sebenarnya. Betul, ya itu ya. Jadi sebelum saya ditawarin sebelum final itu 8 besar, saya sudah ada kontak dengan manajemen Persebaya ya. Karena manajemen PSMS belum ada tanggapan selanjutnya, jadi saya putuskan untuk kembali hijrah ke Persebaya. Kebetulan itu waktu wakil wali kota masih Pak Arif Afandi ya, jadi kontak langsung ke saya melalui asistennya Mas Jamil ya. Ketemu di hotel di Kupang itu, di Kupang Surabaya. Karena 8 besarnya sempat pindah dari Kediri ke Sidoarjo ya? Iya betul, kita pindah ke Sidoarjo, saya nginap di Sahid dan saya dijemput untuk ketemu di salah satu hotel di Surabaya sama Pak Arif Afandi dan Pak Munir. Di sana kita bicarakan masalah kelanjutan saya untuk mengarsiteki lagi Persebaya, karena Persebaya tidak masuk ke level ke-10 waktu itu ya. Dari sekian belas tim divisi utama kan harus ada berapa 9 tim? Wilayah barat, 9 wilayah timur yang lolos ke ISL. Iya betul. Iya, jadi dia ranking keberapa begitu Persebaya, jadi tidak masuk ya ke 18 tim itu. Jadi saya diminta sama Pak Arif Afandi untuk menangani lagi Persebaya. Saya komitmen ya. Dan itu tetap dia selalu kontak saya. 4 besar juga di Senayan tetap dia masih kontak, bagaimana Pak Freddy kabarnya begini-begini. Ya akhirnya saya bilang oke lah Pak, saya komitmen tetap di Persebaya. Memang ada beberapa tim lah yang kontak juga ya melalui media atau melalui wartawan kontak ke saya untuk menangani salah satu tim, tapi saya bilang sudah komitmen dengan Persebaya di saat itu. Saya juga tidak enak ya. Kalau nggak salah kan yang ngincar Om Freddy waktu itu ada PSM Makassar, ada Persib Bandung. Betul. Mereka di ISL. Padahal Persebaya levelnya di divisi utama, di kasta kedua, yang ngincar kasta pertama. Tapi pilihan ke Persebaya karena komitmen itu tadi Om ya. Sudah saya komitmen ya. Jadi masalahnya sama Pak Arif untuk membangun Persebaya lagi. Untuk bagaimana, karena mereka tahu karakter saya untuk menangani arsitektur Persebaya, mungkin mereka menilai sangat cocok ya. Jadi saya juga berniat menangani dan juga langsung saya menawarkan kontrak kerja saya di saat itu, mereka menyanggupi ya. Tapi proses di Persebaya musim itu kejadian lagi hal yang tidak menyenangkan di PSMS ketika tidak gajian 1 bulan itu. Di Persebaya ada problem di akhir-akhir ya. Waktu itu kan nggak salah Persebaya melakukan rasionalisasi gaji. Ya, peraturan pertama ya.
sampai peraturan putaran pertama. Nah, jadi sebelum jadi ya masalahnya selalu ada yang saya tangani itu. Pertama sudah kontrak, tapi ada rasionalisasi gaji lagi kontrak itu yang jadi saya juga jadi beban terhadap pemain. Saya bilang nggak boleh karena mereka sudah manajemen sudah oke ya, sudah ACC dengan kontrak itu. Tapi di situ harus ada rasionalisasi kontrak karena masalah APBD sudah kita Persibaya sudah tidak dapat lagi ya, jadi mereka mengandalkan dari sponsor ya. Akhirnya malah perjalanan Om Freddy nggak sampai tuntas ya di Persibaya. Betul, jadi setengah kompetisi saja ya, jadi sekitar 12 kali kita main tidak pernah satu kali kalah dan menangnya sekitar 9 kali ya, draw 2 kali. Jadi tetap masih di puncak klasemen ya, dan yang tim-tim lain sangat jauh ya, total poinnya. Yang lanjutkan juga itu sudah enak aja bisa masuk ke itu kenapa Om kok memutuskan nggak berlanjut di Persibaya? Iya, karena sudah habis kontrak saya sebenarnya. Kontraknya 10 bulan. cuma 10 bulan, nggak sampai tuntasnya liga? Enggak, karena di situ saya lihat paling banter itu 10 bulan, kompetisi kan 6 bulan. Iya. Jadi dari Januari, Februari sampai bulan ya November apa itu ya. Jadi mereka tidak perpanjang lagi. Nggak diperpanjang di tengah-tengah kompetisi? Tengah kompetisi, karena ada perubahan ya, perubahan jadwal waktu 2008 itu. Sehingga kompetisinya sedikit terhambat, mulainya bulan Mei gitu ya, yang divisi 1, divisi utama ya. Padahal posisi Persibaya waktu itu sudah di atas, sudah. Tapi nggak ada perpanjangan karena juga ada rasionalisasi gaji juga ya. Rasionalisasi. Waktu itu tiba-tiba ke Davon Soro, kayaknya kan ada jeda yang panjang untuk melatih Davon Soro. Ya, sekitar 6 bulan ya. Jadi itu sudah dikontrak. Liga itu belum habis, liga semua itu belum habis, sudah saya dikontrak sama manajemen Persidavon ya. Nah itu. Jadi ada masalah di Persibaya tapi ada penggantinya di Davon Soro. Berarti nggak kerja tapi gajian waktu itu. Iya, jadi saya belum aktif, mereka sudah kasih salary saya ya, gaji ya. Enak sekali. Ya, saya ambil keputusan harus pindah ya. Jadi sebenarnya Persibaya saya sayangkan juga, kenapa mereka enggak langsung bicarakan masalah kontrak saya kan. Karena kompetisi di tengah jalan harusnya lanjut sampai tuntas. Kalau saya hanya tidak ada kontrak di situ kan bahaya. Iya. Ada apa-apa ya kan saya bisa diputus kontrak karena enggak ada istilahnya itu klausul dari kontrak kerja itu. Perjalanan berikutnya kan pindah. Yang menarik pindah ke PSS Sleman. Sebenarnya awal-awal di PSS Sleman itu kan sangat keren. Piala Presiden lawannya PSS di Liga 2, lawannya Liga 1 nggak pernah kalah sama tim-tim Liga 1. Mitra Kukar, Persipura, Gresik waktu itu ya. Betul. Nah di PSS itu enak sekali tapi pindah lagi ke Persis Solo. Apa yang? Ya memang ya di akhir-akhir kompetisi waktu itu kurang menyenangkan juga ya dengan lajunya prestasi PSS Sleman. Awal kompetisi memang sangat bagus ya, sampai di regionalnya itu kita menjuarai ya. PSS Sleman itu tetap juara di grup itu, tetapi masuk ke babak selanjutnya ke 16 besar itu kurang seperti yang saya harapkan di regionalnya ya, di babak penyisiannya di grup. Om Freddy merasa ada yang mengganggu gitu? Ya ada yang kurang inilah di dalam performa tim itu ya, jadi sedikit kurang seret buat saya ya. Waktu di Solo di musim berikutnya, waktu persiapan tiba-tiba Om Freddy terus memutuskan mundur dan yang unik kan memutus pulang dari mes subuh-subuh. Apa ceritanya nih Om? Oh iya, betul itu saya sudah mempersiapkan tim kurang lebih ya ada
sekitar 8 minggu lah ya persiapan tim itu udah untuk menuju kompetisi di Liga 2 waktu itu ya. Untuk materi pemain juga saya lihat cukup layak ya untuk berkompetisi, tetapi ada manajemen yang suka merecoki, yang suka mengganggu di dalam materi pemain. Jadi saya ikut ke situ lah ya, ikut cawi-cawi lah di dalam tim ya. Jadi mereka, saya melihat ini kurang baik juga buat saya nanti untuk kompetisi nanti. Sebelum kompetisi mendingan saya mundur aja, dan kebetulan saya belum kontrak di sana ya, belum teken kontrak. Kontraknya sudah tahu tapi belum ada sign kontrak, baru pemain-pemain aja yang sudah saya ACC untuk dikontrak ya, sekitar ya kurang lebih 28 pemain, dengan ada pemain-pemain binaan juga di Solo. Jadi itu Om Freddy nggak srek ketika ada manajemen yang cawe-cawe secara teknis, ya sini mending saya mundur. Tapi kenapa Om pulang subuh-subuh dari mes itu? Iya, itu sudah saya pulang agak sore, tidak boleh sama ada fans, ada orang-orang Solo yang nahan saya, maupun sekian pemain, hampir semua pemain, saya tidak boleh pulang. Jadi mereka menahan saya ya di sore hari itu. Jadi mereka juga ya ada yang sedih, Om kenapa harus pergi, karena sudah kita disiapkan sama Om, terus Om harus mundur. Saya bilang ini masalah pribadi Om sama manajemen. Jangan begitulah Om, nanti kita anulah. Jadi mereka juga sangat itulah ya, perhatian terhadap tindakan Om waktu itu. Jadi mereka istilahnya masih sedih. Jadi lah, Om Freddy ditahan, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Malam dijagain. Malam pun dijagain ya. Sampai saya diajak sedikit ke kafe, istilahnya minum-minum, makan-makan di sana sama pengurus di sana, biar saya nih tidak pulang sampai larut malam ya kan. Saya bilang oke lah, saya tidak akan pulang ya. Akhirnya saya dibawa balik lagi ke mes tuh. Jadi subuh-subuh saya langsung lihat sepi. Kebetulan ada anak di situ, saya kebangunkan, antar saya pakai mobilnya pemain. Saya bilang, oh Om, kok nanti saya dimarahin. Saya bilang, Om yang tanggung jawab, kamu antar saya ke stasiun kereta. Akhirnya saya angkat barang-barang semua, dan bahkan ada barang yang ketinggalan saya suruh packing tuh, dikirim. Akhirnya saya lari subuh-subuh tuh dengan kereta subuh ya. Sampai di perjalanan sudah mau Surabaya, ada manajemen telepon, ya manajer lah ya. Di situ, loh Pak Freddy katanya ke Surabaya ya? Iya Pak, saya minta maafin, saya harus mundur ya, saya enggak kuat lagi. Jangan apa saya jemput, jangan, saya cari pelatih lain lah, saya bilang, karena itulah jiwa saya ya. Saya kan semuanya yang bertanggung jawab masalah teknis itu. Ketika ada yang cawe-cawe, lebih baik saya mundur saja. Betul, itu tidak sejalan ya. Kalau namanya di Indonesia ini kan kadang-kadang ada tidak memahami masalah tim, mereka ikut juga cawe-cawe untuk mengurus di dalam teknis itu. Seharusnya di luar job mereka lah, secara administrasi mereka boleh lah ya. Jadi secara teknis itu urusannya pelatih, teknisinya ya. Nah, itu jiwa Om itu. Oh iya. Om, ini yang pertanyaan terakhir ini. Banyak yang menilai sosok Freddy Mulih sebagai pelatih itu pelatih yang keras. Nah, kalau menurut Om Freddy sendiri menilai Om Freddy ini keras atau disiplin atau apa? Iya, inilah secara komunikasi, teknik komunikasinya itu keras, itu seakan-akan kita menyiksa mereka ya. Nah, itu yang bukan seperti itu, bukan kerasnya seperti itu. Disiplin di dalam menjalankan menu latihan ya, maupun di dalam kehidupan sehari-hari, itu memang saya sangat disiplin, bukan keras. Keras untuk membangun satu motivasi, bukan keras dengan kekerasan ya. Jadi bukan secara fisik, istilahnya itu keras itu mungkin salah persepsi, istilahnya disiplin. Ya itu secara disiplin, karena apa? Ya olahragawan harus disiplin. Sesuai sebelum kontrak itu dia harus baca semua ya. Apa namanya, peraturan klub, peraturan pemain, antara pemain pihak pertama kedua.
itu harus dibaca dulu, jangan hanya kontrak aja. Artinya disiplin ini sebenarnya bermula dari apa yang sebenarnya didapatkan Om Freddy ketika memulai perjalanan di Diklat Ragunan. Betul. Itu ya? Ya itu ya, jadi sebagian besar seperti itu ya. Jadi tanpa kau disiplin, kerja keras dalam arti kata berlatih, ini kalian tidak bisa berprestasi yang baik. Karena contoh di Diklat Ragunan sudah nyata. Betul. Yang dirasakan. Karena selain Om Freddy, teman-teman di sepak bola juga di cabur yang lainnya. Iya. Ya sangat memang ya dibutuhkan itu tadi. Karena seorang olahragawan, atlet itu sangat tergantung dengan waktu. Itu utama itu untuk meningkatkan individual prestasi mereka. Tanpa disiplin tidak bisa. Jadi individu disiplin dulu, pribadi dulu, itu yang perlu meningkatkan prestasi. Semua prestasi cabang olahraga apapun itu ya, tanpa kamu disiplin, tanpa satu kerja keras di dalam berlatih, bukan kerja keras keras ya, untuk mendidik, bukan mendidik kita secara apa namanya itu ya, secara disiplin lah. Disiplin itu kompleks ya, kompleks. Ini mungkin ini kalimat terakhirnya Om Freddy bahwa disiplin ini mungkin yang teman-teman yang jadi atlet mau jadi pesepak bola didengarkan itu tadi kalimat terakhirnya, disiplin, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Itu Om ya. Betul sekali itu. Siap. Ya, betul. Mungkin itu dulu obrolan kita kali ini. Mungkin kita nanti ketemu di lain-lain kesempatan. Amin. Terima kasih banyak Om Freddy atas waktunya. Maaf ini mengganggu waktunya. Nah, itu dulu kawan-kawannya obrolan bareng Om Freddy Muli di Oma Bal-Balan. Tetap nikmati obrolan-obrolan sepak bola di Oma Bal-Balan dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Selamat sore.